Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PGSD. Pada kesempatan kali ini, ketemu lagi kita di perkuliahan konsep dasar matematika tahun 2021 ini. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi himpunan. Walaupun secara garis besar himpunan ini tidak ada di materi SD, ya, tidak dijelaskan ataupun dipelajari secara langsung terkait himpunan ini. Tapi ini sebagai dasar, setelah kemarin logika matematika, ini juga sebagai dasar kita semua ketika mengajar matematika di sekolah dasar. Oke. Selanjutnya, ini himpunan. Nah, ini definisi dari himpunan yang pertama, himpunan atau kita dengan dalam bahasa Inggris disebut set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek tidak di dalam himpunan disebut elemen atau unsur atau anggota. Jadi elemen dari himpunan X, gitu kan, elemen dari himpunan A ataupun B, kemudian unsur dan anggota. Selanjutnya, himpunan biasanya diletakkan oleh huruf besar A, B, X, Y. Jadi himpunan itu dinotasikan ataupun biasanya diwakili oleh huruf himpunan A. Nah, A itu anggotanya adalah apa saja, ataupun unsurnya apa saja, ataupun elemennya apa saja. Bila perlu, dengan indeks dan elemennya dinyatakan oleh huruf kecil. Jadi biasanya elemen elemen huruf kecil ya. Nah, A itu mempunyai anggota adalah A, B, X, dan seterusnya. Jadi himpunan itu objek-objek yang berbeda ya, yang mempunyai ciri tertentu. Contohnya adalah sekarang himpunan hewan-hewan. Hewan seperti apa gitu kan? Apakah yang berkaki 2 ataupun berkaki 4, kemudian apakah mamalia ataukah karnivora, herbivora itu ya. Jadi ada ciri tertentu objek-objek yang berbeda. Jadi ada ciri khas bukan hanya hewan-hewan, kumpulan manusia yang seperti apa gitu kan. Jadi ada yang berbeda di sini. Mungkin kumpulan hewan berkaki 2, kumpulan hewan yang bisa terbang. Nah, itu ada ciri khasnya kalau di himpunan itu. Nah, kemudian keanggotaan himpunan, nah ini X in elemen ya, ataupun elemen ataupun anggota ataupun tadi unsur. Jadi X elemen dari A, biasanya bahasa E, kalau bentuk E besar gini ya E, tapi ini ya disebut elemen. X elemen dari A. Maka X merupakan anggota himpunan A. Kemudian X, nah kalau ada coret gini, berarti ini namanya bukan ya, ada kata bukan atau tidak. X bukan elemen dari A atau X bukan elemen dari A. Bacanya X bukan merupakan anggota himpunan atau A. Jadi X yang merupakan anggota ataupun tadi unsur ataupun elemen, nah tapi babnya lebih ke elemen ataupun anggota gitu. Kalau unsur jarang sekali dipakai. Contoh, nah tadi kan notasi dari himpunan biasanya dengan huruf kapital. Misalkan A 1 2 3 4, nah R, nah R itu berarti A B, terus ada himpunannya nah A B C, ada lagi AC gitu ya. Ini kan ada 1 2 3 4. Kemudian K, ini ada himpunan kosong nama ini ya. Nanti akan kita pelajari. Nah, kita lihat bahwa 3 itu merupakan anggota dari A. Ya, 1 2 3 4 anggota dari A. A B C anggota dari R. Ini kan ada sini ya. Kemudian C bukan anggota dari R karena di sini tidak ada, walaupun di sini ada C, tapi ini gabungan A C ya. AC bukan C aja sendiri. Kecuali ini A B. Terus ini himpunan kosong, ini dibaca himpunan kosong walaupun ini tidak ada himpunan ya, himpunan kosong namanya. Atau tidak ada himpunan. Elemen dari K. Jadi K itu mempunyai satu anggota, itu himpunan kosong. Kemudian di sini ada himpunan kosong bukan elemen dari penamaan ya. Jadi ini apakah kalaupun 3, 4 berarti elemen dari A, tapi 4 bukan elemen ataupun anggota dari R. Contoh 2. Bila P1 sama dengan A, B, P2 sama dengan A, B, P3 sama dengan A, B. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini A anggota dari P1, A bukan anggota dari P2. Ya, sekali lagi selalu di sini ada A, tapi ini A-nya gabung AB. Ya, ini A ini sendiri.
lihat kurung kurawalnya. Ini namanya kurung kurawal. Nah, ini kan dipisahkan oleh kurung kurawal. Ini cuma satu paket, ini tuh namanya satu paket ya. Nah, patokannya adalah kurung kurawal yang terluar. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian untuk A, P1 elemen dari P2, P1 elemen dari P3, P2 elemen dari P3 itu ya. Kenapa P2 elemen dari P3? Karena P2 ini kan sepaket nih. Ini kurang-kurang ada dua, ini dua. Nah, ini kan yang terluar apa? Terluarnya kan ini ya. Nah, ini kita anggota yang penting ini nih. Gitu ya. Nah, jadi anggota yang ini nih. Ini kan sama nih. Coba kita lihat, ini juga ada kurung-kurangnya ada dua. Nah, berarti ini A, B atau pemain 2 itu anggota dari P1. P1 anggota dari P2 ya gini ya. P1 anggota dari P2, P2 anggota dari P3, tapi P1 bukan anggota dari P3. Gitu ya. Nah, ini perhatikan nih, nanti barangkali di ujian ataupun di ulangan ada. Cara menjadikan himpunan. Nah, cara menjadikan himpunan ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah pendaftaran atau tabular form. Nah, kalau bahasa tabular form ya, artinya cara mendaftarkan. Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contoh, himpunan 4, contoh 3, himpunan 4 bilangan asli. Pertama, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan 5 bilangan genap positif pertama, itu sama dengan 4, 6, 8, 10. Himpunan bilangan genap positif pertama ya. Bilang asli dari 1, walaupun bilangan bulat itu dari 0 ya, Bapak Ibu. Kemudian C, kucing. A, Amir 10 paku. R itu A ke B, A, B, C, dan seterusnya. Jadi ini himpunan bilangan asli pertama ini kan ini dengan cara mendaftarkan anggota. Jadi didaftarkan terus. Didaftarkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini didaftarkan. Himpunan 100 bilangan asli pertama 1, 2, 3. Nah, ini cara mendaftarkan. Jadi bentuk A sama dengan ini yang namanya mendaftarkan ini. Lihat ya, ini mendaftarkan ya. Nah, ini juga mendaftarkan. Jadi dengan ditulis semua anggotanya. Kemudian bentuk pencirian dengan apa ya? Ataupun dituliskan dengan notasi. Jadi notasi panjang ya. Atau set build form kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau dengan kalimat, sebuah kalimat kalaupun ya bentuk pencirian. Notasinya gini ya. Yang X yang ini dibaca di X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh ya. A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. A adalah himpunan bilangan bulat positif. Bulat positif itu berarti kan dari 0 ya, atau dari 1. Nah, yang kurang 5 berarti nantinya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, dari 1. 2, 3, 4 kurang positif dari 5. Di sini A sama dengan X, di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Jadi 5 itu tidak terbawa ya, lebih kecil dari 5. Nah, berarti di sini atau bentuknya gini, X di mana X elemen dari P, X kurang dari 5. Ya. Nah, ini namanya bentuk pencirian. Ini X di mana X, jadi kalau tadi kan itu semua. Nah, kalau tadi kan yang pertama dengan cara mendaftarkan itu 1, 3, 4, 5. Tapi dengan cara pencirian, nah ini X di mana X elemen dari P atau kurang dari 5. Di mana X kurang dari 5. Jadi bentuk pencirian ini juga bisa kita sebut dengan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi notasi pembentuk himpunan. Kemudian yang kelima, yang ketiga, sorry, yang kelima lagi ya. Yang ketiga itu simbol-simbol baku.
himpunan bilangan positif 1, 2, 3, N, himpunan bilangan alami, dan seterusnya ya. Itu simbol-simbol baku. Yang keempat, bisa dengan diagram Venn, kita. Bisa dengan diagram Venn, contohnya, misalkan, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 7, A, dan seterusnya, maka diagram ini bentuk penyajiannya ya. Bentuk penyajiannya. Berarti di sini kan ada yang sama. Di ini kalaupun yang sama itu, U itu kan semesta di sini ya, namanya semesta itu biasanya identik dengan U ataupun S itu ya. Di sini bisa U ataupun S. Tapi kebanyakan adalah S. Tapi nggak apa-apa, ini U adalah sesuatu yang baru. O, AB, AB itu kan 1, 2, 3, 5. A itu 1, 2, 3, 5. B 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 8. Sorry. 2, 5, 6, 8. Berarti yang tidak masuk apa? 7 sama 4. Nah, karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dengan diagram Venn. Nanti Bapak Ibu mohon harus bisa menyajikannya dalam bentuk diagram Venn juga ya. Ini bentuk diagram. Kemudian ada yang namanya kardinalitas. Jadi jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasi ataupun banyaknya anggota. Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota. Atau A gini ya. NA anggota himpunan A gitu ya, dibacanya ini NA itu anggota himpunan A. Ada berapa banyaknya gitu, ataupun A mutlak. Jadi banyaknya anggota himpunan. Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan. Bisa juga disebut banyaknya anggota himpunan. B sama dengan X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau B 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka B ini kan kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8. X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Ini bilangan prima ya. Nah, ini dengan notasi himpunan. Ini dengan tadi yang kita namakan dengan pencirian atau notasi himpunan B ini. Atau dengan menyebutkan anggotanya semua, ini ada 20. Ada dari bilangan 5 kurang 20, ini ada 8. Nanti teman-teman semua, Bapak Ibu, di sini bisa, jadi nanti kalaupun ada soal dari Bapak sebenarnya, dari saya, bentuknya seperti ini, nanti ditanyakan ada berapa anggotanya. Tidak akan dikasih seperti ini, nah, karena ini nantinya akan lebih mudah itu. Misalnya T, kucing, A, Amir 10 paku, maka T-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ataupun anggota. Nah, ini bisa T mutlak ataupun NA gini ya. Jadi kalaupun ada NA itu banyaknya anggota, ini juga banyaknya anggota. Ini 1, 2, 3. Nah, ada 3. Kardinalitas ataupun banyaknya anggota. Kemudian ada himpunan kosong. Disebut null set. Nah, himpunan dengan kardinal ataupun anggotanya 0. Kardinal itu banyaknya ya. Disebut himpunan kosong atau null set, notasinya adalah himpunan kosong. Bisa tadi kalaupun di awal kita seperti ini, ada lagi yang seperti ini. Jadi angka 0 dicoret ataupun O dicoret. Ngilang gitu ya. Jadi ini disebut himpunan kosong. Contoh, E sama dengan X, di mana X kurang dari X. X kurang dari X kan tidak ada itu ya. X kurang dari X berarti N ataupun anggota dari himpunan E itu sama dengan 0. P, orang Indonesia yang pernah ke bulan. Tidak ada ya, orang Indonesia tidak ada yang pernah ke bulan. Mungkin ada yang pernah ke bulan mana ya. Selanjutnya A sama dengan X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat. X kuadrat plus 1. Ini tidak ada ya. X kuadrat plus 1 tidak ada. Kenapa? Karena berarti kan hasilnya nantinya X sama dengan akar negatif 1. Ini tidak ada hasilnya. Seperti itu ya. Tidak ada hasilnya. Karena ini bilangan imajiner. Berarti ini sama dengan 0. Himpunan, nah ini himpunan gini-gini nih. Nah ini kan ada 2 sebenarnya. Kita lihatnya yang luar saja, berarti ini ada 1. Ini bisa disebut juga dengan himpunan kosong ini. Ataupun ini juga ini. Nah berarti himpunan kosong.
Himpunan kosong bukan himpunan kosong karena ia membuat satu elemen, yaitu himpunan kosong. Kalau ini berarti bukan himpunan kosong. Ini anggotanya berapa? Satu. Ini satu. Karena ada apa? Himpunan kosong. Anggotanya himpunan kosong. Kecuali kalau himpunan kosong ini tidak ada. Ini berarti tidak ada yang nol. Kalau seperti ini, ada anggotanya berapa? Satu. Ini kan himpunan kosong anggotanya. Kalau yang gini, berarti ini anggotanya dua. Berarti ini ada dua, ada satu ini ya. Anggota ini ada dua. Ya, jadi jangan tertipu dengan hal seperti ini. Jadi ini tidak sama dengan ini. Jadi ini karena ini anggotanya satu, ya ini nol. Nah, gitu ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Selanjutnya himpunan semesta, universal set. Nah, ataupun tadi yang Bapak sampaikan, notasi U atau S. Tadi kan ada U ya di contoh. Nah, tapi Bapak juga tulis S semesta. Tapi seringnya kalau di buku banyak semesta, tapi kita juga harus mengenal U juga, gitu ya. Untuk membatasi himpunan yang dibicarakan, setiap himpunan yang dibicarakan selalu ada dalam himpunan semesta. Nah, contoh misalkan ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. A dan B, atau himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari U atau himpunan semesta dengan A135, B234. Nah, ini himpunan bagian namanya ya. Nanti A itu dan B itu adalah himpunan bagian dari U. Nanti kita akan pelajari. Kemudian ini himpunan bagian. Nah, tadi Bapak sampaikan himpunan bagian subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Nah, dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Jadi notasinya A elemen dari B. A elemen dari B, diagram Venn. Nah, ini. Jadi himpunan yang dikatakan himpunan bagian A merupakan elemen dari B. Jadi A itu semua anggota A itu sebenarnya ada di B, ya. A itu himpunan bagian, ini superset dari A. Jadi himpunan bagian dari B, himpunan bagian bentuknya gini ya. Kayak apa nih? Himpunan bagian. Jadi A itu ada di dalam B. Jadi semua anggota A itu ada di dalam B semua. Itu semua disebut himpunan bagian. Ini dengan diagram Venn ya. Contoh 1, 2, 3 adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4. Betul kan? Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 juga. Nah, 1, 2, 3 ini sama juga. Nah, bahwa N himpunan bagian Z, N itu bilangan asli, himpunan bilangan bulat, kemudian rasional, dan kompleks. Ya. Bahwa himpunan bilangan asli itu atau natural, itu adalah himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, bilangan asli itu kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Z ataupun himpunan bilangan bulat itu dari 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian R itu rasional, kompleks itu yang tadi ada, yang imajinernya itu kompleks. Nah, jika A, X, Y, X plus Y kurang dari 4, X lebih dari sama dengan, dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan X, 2X plus Y, X, Y di mana 2X plus Y kurang dari 4, X lebih dari sama dengan 0 ini. Maka B adalah himpunan bagian dari A. Ini perlu dibuktikan ya, udah nggak apa-apa ini. Kita ini levelnya ini harus sama anak matematika ya. Kita dari tidak perlu ini ya. Nah, teorema 1, ada teorema ini. Jadi Bapak Ibu kalau di perkuliahan itu biasanya ada teorema, gitu. Ataupun ada dalil. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Jadi A itu ya himpunan bagian diri sendiri. Jadi kita adalah himpunan bagian dari kita sendiri. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, jadi himpunan kosong itu adalah bagian dari semua himpunan yang ada. Jika A elemen dari B dan B elemen dari C, maka A elemen dari C. Nah, ini hukum berlaku ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah proper and improper subset. Ataupun tak sebenarnya dan tak sebenarnya ini ya. Improper subset. Himpunan kosong elemen dari A
dan A elemen dari ataupun himpunan kosong, himpunan bagian dari A, dan A himpunan bagian A, maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya. Tak sebenarnya itu ya tidak nampak tapi ada, gitu ya. Tak sebenarnya atau improper subset. Dari himpunan A. Kemudian contohnya A 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 dan himpunan adalah improper subset dari A. Jadi himpunan tak sebenarnya. Himpunan sebenarnya atau proper subset. A disebut himpunan bagian sebenarnya, proper subset dari B, jika A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A bukan sama dengan B. Notasi A elemen dari B, contoh. Nah, ini ya. 1, 2, 1 elemen di sini 1 anggota 1 dan 2,3 adalah proper subset dari, nah, jadi 1 itu adalah anggota dari 1, 2, 3. 2,3 adalah anggota dari ini. Ini proper subset ataupun himpunan bagian sebenarnya. Kemudian ada A himpunan bagian B berbentuk berbeda dengan A himpunan bagian B. Jadi kalaupun bentuknya seperti itu akan berbeda. Ini akan berbeda ya. A himpunan bagian B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Nah, kalaupun ini kan berbeda ya. Nah, perhatikan yang ada yang bawahnya dan tidak ada yang bawahnya, gitu ya. Jadi kalaupun itu pasti semua full. Dalam arti tidak hanya sebagian, gitu ya. Kalau ini kan hanya sebagian aja ya. Kalaupun yang ini harus fullnya. Jadi semua kemasuk gitu ya, ada yang tidaknya. Himpunan yang sama. Himpunan yang sama ataupun A sama dengan B jika dan jika setiap elemen A, ini jika dan jika kan kemarin di logika kita belajar ya. Setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A bukan sama dengan B. Nah, ini notasi A sama dengan B, A himpunan B, B himpunan A. Jadi sama saja itu. Bolak-balik. Contoh 9. Ini jika A 0,1 dan B X, di mana X min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Karena ini anggotanya yang X itu cuma angka 1 aja. Ini 1, 1, 1 kurang 1, 0. 0 kali 1, 0 kali X ya 1. Jadi kalaupun ini disubstitusikan 0, 0, ya hasilnya 0. Jadi hanya 0 dan 1 yang bisa memungkinkan ini sama dengan 0. Kemudian jika A 3585 dan B 835, maka sama dengan B. Kan ini lumayan berulang, sama saja. Ini juga A bukan sama dengan B karena tidak sama. Jadi himpunan itu juga terlihat di sini kan ada di sini tidak angka 5 ya, bukan A bukan sama dengan B. Untuk 3 himpunan ABC berlaku aksioma berikut. Aksioma itu hukum ya. A sama dengan B, B sama dengan B, dan C sama dengan C. A sama dengan B, maka B sama dengan A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Ini aksiomanya seperti ini. Kemudian himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi notasi A itu mendekati B ini bahasanya, walaupun ini mendekati ya, ataupun sama dengan B gitu. A sama dengan B. Jadi himpunan anggota banyaknya pasti akan sama.
A 1235B, maka A ini ya sama ataupun ekuivalen. Ini bahasanya pendekatan ataupun kita di sini ekuivalen. A ekuivalen dengan B ataupun sama dengan B. Dalam hal apa anggotanya? Kemudian himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas, di-join jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, himpunan saling lepas dinotasikan ini ya. A saling lepas dengan B. Ya, tidak ada anggota yang sama. Nah, ini contohnya jika A X di mana X elemen dari P, X kurang dari 8, B 10 8. Nah, ini sedangkan yang kurang dari 8 kan 7 6 5 4 3 2 1. Ini 10 20 30. Ini berarti tidak ada hubungan ataupun tidak ada disjoin. Kemungkinan himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa, power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi himpunan itu tuh banyaknya anggota yang bisa dibagikan, gitu ya. Contohnya ini hasil dari PA adalah 2 pangkat A. Jadi anggota A-nya ada berapa? Nah, contohnya jika anggota dari A sama dengan M, maka PA sama dengan 2 pangkat M. Jadi anggotanya 3 ya 2 pangkat 3. Anggotanya 2, 2 pangkat 2. Ini adalah pembagian dari himpunan itu sendiri. Jadi banyaknya anggota atau subset ataupun himpunan bagian ya. Kemudian A sama dengan 2, maka 2 sama 4. Ada 4, maka gimana nih? Ini 1 ya. Ini kalaupun 1, 2, kalaupun kita pecah, nah bisa jadi himpunan A, kemudian atau himpunan kosong, sorry, ada 1, ada 2, ada 1,2. Itu ya. Jadi kita bisa memecah itu. Kemudian himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah kosong sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti kalau berulang 1, 2, 3, jadi ada beberapa pasangan. Itu ya. Jadi ada beberapa pasangan yang memang memungkinkan untuk menjadi himpunan bagian nantinya ya, ataupun anggota dari himpunan P kalau di sini. Contoh nih, A mempunyai anggota himpunan kosong, himpunan A, jadi himpunan A ya, sama B. Jadi subset dari A adalah himpunan kosong itu sendiri, kemudian adalah himpunan kosong, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih, ada 6 macam. Jadi ada 6 macam. Jadi power set dari A adalah A, kemudian 0 himpunan kosong, ada himpunan kosong satu ini, kemudian ini. Jadi dibagi-bagi, ini bisa sendiri. Terus ada yang ini dikurung B. B itu sendiri ya B sendiri gitu ya. Ini yang anggotanya kosong, ini yang anggotanya 1, ini kan 1 anggotanya. Ini sama ini. Ini sama ini. Ini 1 anggota ini 1 ya, ini yang 1, ini yang anggotanya kosong, ini yang 2 anggotanya ini, 2 anggotanya ini. Ini 1, 2 ya. Himpunan kosong sama himpunan A. Terus himpunan kosong sama B. Himpunan kosong sama B. Nah, ini berarti anggotanya 2. Ada berapa? 1, 2, 3. Ini harus ada berapa? Tinggal saja 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi harus ada 8 itunya. Subsetnya ataupun anggota bagian dari himpunannya. Nah, ya harus ada 8. Ini kan 1. Ini yang 0 ada 1. Ini yang anggotanya 1 itu ada 3. Berarti sudah berapa tuh? 4 ya. Kemudian ini anggotanya 2 ada 1, 2, 3 ada 3. Ini anggotanya 1 ada 1. Ini anggotanya 3 ya. Jadi berapa maksimal anggotanya tergantung soalnya. Kalau ini ada 3 berarti ininya 3 ya Bapak Ibu. Nih mohon maaf tulisannya ini. Tulisnya pakai mouse. Jadi jadi mohon bisa diperhatikan ini. Jadi ada 0. Jadi dari mulai anggotanya yang 0 sampai maksimal itu ya banyak anggota di sini 3 berarti 3. Kalaupun 4 berarti 4.
Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Terus adanya operasi terhadap himpunan. Ini sedikit lagi materinya, banyak himpunan ya. Ada yang irisan. Nah, irisan tuh ini. Jadi irisan itu yang anggotanya sama. Ini irisan ya namanya ya. Nah, ini biasanya dengan hanya tutup ini. Kalau yang terbuka itu gabungan. Jadi kalau U dibalik ke bawah itu namanya irisan. Irisan itu yang anggotanya sama. Contohnya A 2, 4, 6, 8, 10. B 4, 10, 14. Yang sama apa? 4 ya. 4 sama 10. 4 sama 10. Maka ini A irisan B-nya adalah 4 sama 10. Kemudian ada 3, 5, 9. A, B, min 2, 6. Yang sama? Nggak ada ya. Ini nggak ada yang sama. Maka A bukan A irisan B adalah himpunan kosong. Tidak ada. Ataupun A tidak mempunyai hubungan. Gitu ya. Saling lepas. Ataupun saling lepas. Gabungan. Gabungan itu bentuknya U. Gitu ya. Kayak U gini. Gabungan. Union. Biasanya gabungan dengan atau, kalau tadi irisan dengan kata dan ya. Irisan itu dan, kalau gabungan itu atau. Contoh, jika A 358 dan B 7512, maka A gabungan B itu 357 812 ya. 357, Pak, ini irisan ada, ini irisannya ya 5. Tidak apa-apa. Nah, jadi ini kan gabungan, lihat hasilnya kan semuanya karena ini gabungan. Kalaupun irisan hanya tengahnya saja, ini semuanya. Seperti itu ya. Nah, jadi A irisan B 357. 2, 5. Ya, tapi 5-nya jangan diulang. Nah, kan ada sudah 2 kali. Jadi satu aja tulisnya. Terus A union dari ataupun gabungan dari 0 sama dengan A. A digabungkan dengan himpunan kosong sama dengan A. Tuh, ini maaf kepotong ini. Oke. Tidak apa-apa ya. Oke, komplement. Nah, komplement ini komplement itu adalah bukan anggotanya. Jadi jika kalaupun dengan klinika komplemennya ya A itu ya. Jadi di sini anggota, komplemennya berarti yang di luar sini. Jadi kalau pada U 1, 2, 3 sampai 9, jika A 1379, maka A komplemennya, nah, komplemen A-nya berapa? Yang kecuali angka di sini 1379. Berarti 2, 4, 6, 8. Jadi komplemennya adalah, jadi komplemen itu yang bukan anggota dari A. Jadi A itu 1379 anggotanya. Berarti selain itu sesuai dengan yang soalnya. Nah, itu komplement yang bukan bagiannya, tapi masuk ke anggota yang semesta. Nah, kan sini contohnya lebih keseluruhan ya. Himpunan mobil buatan dalam negeri ini ada buatan dalam negeri. Himpunan semua mobil impor. Himpunan semua mobil yang buat tahun 90. Nah, dan seterusnya ya. Mobil mahasiswa di universitas ini diproduksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Nah, berarti jadi himpunan semua mobil mahasiswa. Nah, mobil mahasiswa itu adalah irisan dari A. A itu mobil dalam negeri, atau E itu himpunan mobil mahasiswa itu adalah dalam mobil impor. Nah, maka digabungkan ini, digabungkan, ada kata-kata atau kemudian jadi berubah jadi E atau A urusan B. Jadi dibalik ya, kayak sifat komutatif. Semua mobil diproduksi dalam negeri, berarti A. Dibuat sebelum tahun 90, berarti C. Irisan C. Yang nilai jualnya kurang dari 100 B. Semua mobil impor buatan setelah 90, berarti kan ini komplemennya ya. Komplemen setelah, ini kan sebelum, berarti komplemennya adalah setelah. Mempunyai nilai lebih dari, ini kan kurang dari, lebih darinya adalah D. Mobil impor ini, kemudian kurang dari 100, dari 100 juta. Mobil impor ya.
tulisan dari B, ataupun B di depan juga sama saja. Selisih, nah, selisih itu A selisih B. A selisih B, di sini gambar di sini ya, A selisih B ini. Jadi kita akan mencari selisih A-nya saja, ya kita ambil yang guna A saja, kalaupun B ya B-nya saja. Contoh, jika A 1, 2, 3 sampai 10 dan B 2, 3, 4, 6, 8, maka A selisih B, nah itu yang A selisih B itu anggota-anggotanya yang memang tidak ada di sini. Ini kan yang memang bukan anggota dari B. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 itu A selisih B. B min A sama dengan, jadi A selisih B ya tinggal dikurangi yang memang tidak ada hasilnya. Kalaupun di sini kan 2 ada. Coret, berarti yang tidak adanya itu adalah selisihnya. 1, 3, 5, selisihnya 2, 3. Ini 1, 3 ada, ya berarti 2, 5 gitu ya, berarti 5 yang tidak ada. Jadi ini dikurangi. Jadi patokannya bukan ini, tapi ini. Ini sama, berarti yang di sini yang tidak ada. Jadi yang di depannya ya, yang ini 4, 2 ini yang harus abaikan saja ini. Nah, 1, 2, 3, 1, 3, 5 ini juga sama ya. 2 tidak ada, ini 5 diabaikan. Beda setangkup. Nah, beda setangkup itu tidak ada irisan gitu ya. Ini beda setangkup, ini lebih high-nya, tapi kita cukup belajar saja. A beda setangkup B, nah, beda setangkup B itu A gabungan dari B, nah, itu selisih dari A, irisan dari B. Maka A selisih dari B itu gabungan dari B selisih dari A. Contoh, jika A 246, B 235, maka A setangkup B adalah, nah, berarti dihilangkan yang samanya saja. Nah, ini yang samanya 2 ya, hilangkan aja kalaupun yang setangkup itu. 46, 35 ada, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau setangkup itu hilangkan yang sama. Terima kasih. Oke, itu materinya dengan contoh-contohnya untuk pertemuan kita pagi hari ini, gitu ya. Dan tetap mohon dipelajari Bapak Ibu, jangan lupa absennya dengan cara komen ya, komen di nanti di chat ya, komen di chat bahwa nanti walaupun sudah komen, nah nanti diabsenkan sama Bapak. Terima kasih, semoga mengerti dan mohon dipelajari. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.